Rencananya begini Kak, ya anggaplah kali ini kan fair ya. Jadi pembicaranya begini di Jakarta itu kemarin. Kalau bukunya Rumel sudah selesai dan mereka sudah juga bicara, itu ada sponsornya Kak. Sponsor yang siap membiayai berangkat atau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ini ada sebuah voice note yang bocor, yang ini sepertinya dari ulasan Gus Saini. Dan ini ternyata kemudian membuat terang bahwa kalau selama ini kenapa Gus Saini begitu antusias untuk melakukan semacam pembelaan terhadap nasab habaib dengan membantah seluruh argumen-argumen yang dinarasikan oleh Kiai Imad dan orang-orangnya. Demikian pula Gus Rumail. Ternyata voice note ini kemudian mengungkap sebuah fakta yang ini akan semakin kita meyakini bahwa Gus Saini dan Gus Rumail ini sebenarnya ada kaitan dengan sponsor ya. Kalau kita dengar bagaimana beliau ini menyampaikan bahwa akan ada semacam sponsor lah di balik penelitian yang dilakukan oleh Gus Rumail dalam aspek ilmu sejarah dan Gus Saini di aspek ilmu nasabnya, untuk kemudian membantah seluruh argumen-argumen yang selama ini hendak mengaburkan atau membatalkan nasab habaib. Dan saya kira ini penting untuk kemudian kita simak. Nah, seperti apa isi voice note itu, mari kita simak sama-sama. Sebab itu rencananya begini Kak. Ya anggaplah kali ini kan fair ya. Jadi pembicaranya begini di Jakarta itu kemarin. Kalau bukunya Rumel sudah selesai dan mereka sudah juga bicara, itu ada sponsornya Kak. Sponsor yang siap membiayai berangkat atau apa. Nah, salah satu dari pembicaranya itu kalau bukunya sudah selesai, itu kan nanti akan ada roadshow buku itu. Rumel bicara tentang penelitian sejarahnya, saya bicara tentang ilmu nasab. Itu yang digodok itu. Tapi saya kepikiran Rara terus. Saya pikir saya sedikit semacam menanggapi, tapi belum terjadi MOU apa-apa, karena saya kepikiran kalau saya ambil ini, saya pergi seminggu, bukan masalah perginya tapi karena berkaitan dengan Rumil, Rara ngamuk begitu. Gimana nanti kalau saya harus ke Timur Tengah seminggu, ke Yaman, ke Madinah, kemana itu ngambil manuskrip itu. Saya kan seperti mempermainkan terus gitu. Nah, saya baru terpikir juga, apa mungkin kalau nggak bisa Rara menerima itu, saya ngalah aja mungkin ya. Saya ambil jalan tengahnya aja, saya tetap main di YouTube saja dan tidak ada keterkaitan dengan mereka. Atau bagaimana nggak tahu juga. Saya berani aja bilang kalau sebaiknya saya kayaknya walaupun sama-sama nggak enak sih, saya bilang saya mungkin tidak bisa terlibat terlalu jauh, mungkin hanya main di belakang atau bagaimana gitu. Cuman nggak jadi dapat duit banyak itu aja sih. Kan kerja, saya anggapnya kerja Kak, bukan menjilat bukan. Profesional itu, ada kontraknya, bukunya dijual berapa. Terus kalau misalnya roadshow, per roadshow itu transportnya apanya itu ada semua. Itu maksud saya itu. Memang itu karir tapi kan memang nggak sinergi sih. Nggak tahu lah, saya bingung juga itu. Mereka itu Kak, aksesnya itu bisa mempertemukan saya dengan Said Mahdi Rojai yang orang Iran itu Kak. Dan mereka bilang, kenapa bukan Rumel? Rumel nggak cocok gitu. Rumel nggak bisa karena dia nggak menguasai masalah nasab, nggak nyambung sama ahli nasab, nggak nyambung. Rumel ini bicara lain. Makanya kalau ada begitu, kemarin maunya itu mau live stream gitu, tapi kayaknya nggak memungkinkan di Iran. Saya tangkap mereka ini tahu posisi saya Kak. Saya kan sudah bilang sama kalian ini, mereka yang bilang ini ahli basul masail, di atasnya Rumil masalah itu.
Kalau Rumil nggak bisa itu. Rumil itu bicara apa yang dia teliti. Saya dengar sorry demi Allah, mereka berkata begitu kok. Sampai saya yang nggak nyaman, saya bilang saya ledekin, ini mau ngadu domba pribumi nih. Ketawa mereka, enggak, saya jujur Gus. Saya lihat konten antum menjelaskan ini itu lain dengan Rumil katanya. Gergetan mereka Kak ketika dengar Rumil berdebat sama Kemal itu. Rumil kayaknya kalau berdebat begitu sih. Gitu. Makanya jadi saya itu di pandang mereka itu Pak punya potensi yang lain. Nah, makanya mungkin mereka akan sangat respect kalau saya juga bawa bendera sendiri gitu. Sama-sama berharga lah, sama-sama punya harga sendiri gitu loh. Nggak di mix gitu. Nggak akan ada di posisi itu Kak, karena gini Kak. Rumel itu nyari kitab tua. Jadi memang bukan keilmuan, bukan orang nyari kitab aja. Dan dia mengulas itu tahun begitu. Saya bicara teori nasab. Jadi itu berdampingan dan memang berdiri enggak. Saya juga terpikir juga. Ya kalau misalnya saya mau naik juga saya juga punya bendera sendiri. Saya ya kalau mereka mau mensupport misalnya ya punya Rumel, ya mereka sponsori, ya punya saya mestinya ya juga disponsori. Kalau misalnya mau ideal, jangan di mix menjadi satu kesatuan karena memang masing-masing saya maunya gitu. Jadi saya mau coba serius dulu tentang nasab ini. Saya sajikan proposal karena ini Kak, bukan mendompleng Kak ya, apa bahasanya, ini kan kerjasama tuh. Saya tawarkan, kan biasa Kak kita tawarkan sesuatu itu. Siapa tahu ada pihak yang serius, kan biasa lah. Kita pengusaha juga kan menawarkan proposal ke pengusaha lain atau vendor, kan biasa begitu. Tapi jelas kontraknya, ini bendera saya punya karya begini, tentang nasab begini. Kalau misalnya mau diadakan roadshow, ya saya bicara yang saya tulis ini gitu. Saya nggak menghubungi Rara itu dalam hati saya, toh saya nggak gatal, saya nggak ketemu perempuan. Gak berjam-jam kita ngomong 8 orang 9 orang, laki-laki semua, tua-tua lagi. Umur 45, 50, 60, bukan anak-anak muda. Jadi saya merasa dalam hati ya biar aja dulu lah, daripada di tengah-tengah itu ngobrol gaduh. Ya itu saya bilang saya sedang kerja gitu loh, itu. Jadi saya 2 hari apa 3 hari di Jakarta itu, setiap malam itu kita rapat-rapat ngobrol-ngobrol itu, mematangkan itu. Dan ya memang belum saya putuskan apa-apa. Yang paling dekat ini, yang mungkin bulan Mei ini masalah dengan Gus Rumel. Tapi saya sudah mulai ada pembicaraan dengan Rumel itu. Saya bilang gini, dengan Kang Upik lah. Besok kan Kang Upik mau ke sini. Kang Upik aja satu gitu aja. Kalau masalah itu ya. Apalagi kan begini. Saya tanya-tanya juga kan. Kira-kira ke Mekah Madinah bisa umroh nggak? Kalau bisa umroh kan menarik juga, ternyata nggak bisa. Wah, kalau nggak bisa umroh nggak ada nilai besarnya juga. Kalau masalah duit ya nggak bakal banyak juga, orang kerja begitu-begitu aja. Saya bisa nolak kalau masalah itu. Buka dulu Kak, saya mau upload lah ya, jangan dihancur-hancurin dulu ya YouTube-nya ya. Saya takutnya gini Kak, sudah saya upload terus tiba-tiba dihancur YouTube itu bukan berimbas ke saya aja Kak, mesti akan berimbas kepada dinamika ini. Mesti akan, wah ternyata pembela Balawi begini begitu. Itu yang saya tidak mau Kak. Artinya apa ya, kalau saya tidak di lintasan perdebatan seperti ini mungkin personal saja ya nggak apa-apa. Tapi kalau di lintasan begini tiba-tiba channel saya bermasalah, aduh. Tapi ya saya tahu Rara itu akan melakukan apa yang dia inginkan, tapi saya yakin lah dia juga mikir lah. Makanya kalau saya tahu passwordnya, kalau saya yang pasti saya suruh masuk, dia masuk aja lah biar puas.